Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Anggi Putri Utami. Saya dari kelas PGMI 2 semester 6. Video ini dibuat guna untuk memenuhi tugas mata kuliah Inovasi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Eva Juliana Ritonga MPD. Dan judul materi ini yaitu mengenai inovasi manajemen sekolah. Untuk dapat memahami lebih jauh mengenai inovasi manajemen sekolah, mari simak penjelasan berikut ini. Baik, materi pertama yaitu mengenai pengertian manajemen berbasis sekolah. Secara leksikal, manajemen berbasis sekolah berasal dari 3 kata yaitu manajemen, berbasis, dan sekolah. Manajemen adalah proses menggunakan sumber daya efektif untuk mencapai sasaran. Berbasis yaitu memiliki kata dasar basis yang berarti dasar atau asas. Sementara sekolah adalah lembaga untuk belajar mengajar serta tempat untuk menerima dan memberi pembelajaran. Berdasarkan makna leksikal, manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai penggunaan sumber daya yang berasaskan pada sekolah itu sendiri dalam proses pengajaran dan pembelajaran. Manajemen berbasis sekolah adalah salah satu dari beberapa bentuk reformasi pendidikan dalam rangka memperbaiki pendidikan, terutama memperbaiki lingkungan pengajaran dan pembelajaran bagi siswa. Namun, Peterson mengingatkan bahwa dalam pelaksanaannya sering terjadi salah konsentrasi yang seharusnya terfokus pada aktivitas pengajaran, malah sering perhatiannya terputus pada kedisiplinan siswa. Kesalahan konsentrasi dalam manajemen berbasis sekolah ini harus menjadi perhatian para pengelola pendidikan. Tersebut bisa menjadi pelajaran dan tidak perlu terulang. Materi kedua yaitu tujuan manajemen berbasis sekolah. Secara umum, manajemen berbasis sekolah bertujuan meningkatkan kemandirian sekolah melalui pemberian kewenangan yang lebih besar dalam mengelola sumber daya sekolah dan mendorong keikutsertaan semua kelompok kepentingan yang terkait dengan sekolah dalam pengambilan keputusan untuk peningkatan mutu sekolah. Sedangkan secara khusus, manajemen berbasis sekolah bertujuan untuk yang pertama yaitu membina dan mengembangkan komponen manajemen, kurikulum, dan pembelajaran. Yang kedua yaitu membina dan mengembangkan komponen manajemen peserta didik. Yang ketiga yaitu membina dan mengembangkan komponen manajemen pendidik dan tenaga kependidikan. Yang keempat yaitu membina dan mengembangkan komponen manajemen sarana dan prasarana. Yang kelima yaitu membina dan mengembangkan komponen manajemen pembiayaan. Yang keenam yaitu membina dan mengembangkan komponen manajemen hubungan sekolah dan masyarakat. Yang terakhir yaitu yang ketujuh, membina dan mengembangkan komponen manajemen budaya dan lingkungan sekolah. Materi ketiga yaitu mengenai karakteristik manajemen berbasis sekolah. Menurut Levesey, dalam manajemen berbasis sekolah ada 3 karakteristik yang harus dikedepankan dari yang lain dari manajemen. Di antaranya adalah yang pertama yaitu kekuasaan dan tanggung jawab dalam pengambilan keputusan yang berhubungan dengan peningkatan mutu pendidikan yang didesentralisasikan pada stakeholder sekolah.
Kedua, yaitu domain manajemen peningkatan mutu pendidikan yang mencakup keseluruhan aspek peningkatan mutu pendidikan. Mencakup kurikulum, kepegawaian, keuangan, sarana prasarana, dan penerimaan siswa baru. Ketiga, yaitu walaupun keseluruhan domain peningkatan mutu pendidikan didesentralisasikan kepada sekolah-sekolah, namun diregulasikan yang mengatur fungsi kontrol pusat terhadap keseluruhan pelaksanaan, kewenangan, dan tanggung jawab pemerintah. Adapun Saud menyatakan beberapa karakteristik dasar diantaranya yaitu pemberian otonomi yang luas kepada sekolah, partisipasi masyarakat dan orang tua peserta didik yang tinggi, kepemimpinan sekolah yang demokratis dan profesional, serta adanya teamwork yang tinggi dan profesional. Pada tataran ini, apabila manajemen berbasis lokasi lebih difokuskan pada tingkat sekolah, maka manajemen berbasis sekolah akan menyediakan layanan pendidikan yang komprehensif dan tanggap terhadap kebutuhan masyarakat di mana sekolah itu berada. Materi terakhir yaitu mengenai prinsip-prinsip manajemen berbasis sekolah. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional pada pasal 48 ayat 1 menyatakan bahwa pengelolaan dana pendidikan berdasarkan prinsip keadilan, efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas publik. Sejalan dengan amanat tersebut, Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan Pasal 49 ayat 1 menyatakan pengelolaan satuan pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah menerapkan manajemen berbasis sekolah yang ditunjukkan dengan kemandirian, kemitraan, partisipasi, keterbukaan, dan akuntabilitas. Berdasarkan kedua isi kebijakan tersebut, maka prinsip manajemen berbasis sekolah meliputi yang pertama yaitu kemandirian, kedua keadilan, ketiga keterbukaan, keempat kemitraan, dan yang kelima yaitu partisipatif. Keenam, efisiensi, dan yang terakhir yaitu akuntabilitas. Baik, mungkin sekian saja materi yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.